Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada hari ini atau saat ini judul renungan saya adalah saat teduh. Pentingnya saat teduh untuk mempunyai hidup yang produktif. Sebagai pembukaan teks diambil dari Markus 1 ayat 35-39, saya bacakan ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Teladan melakukan saat teduh adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, kesibukan. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak saat teduh atau menyediakan waktu berdoa, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Mungkin karena malas, mungkin karena merasa itu tidak penting, atau juga karena capek. Mungkin alasan yang sering dipakai adalah sibuk. Pertanyaan, apakah Tuhan Yesus juga sibuk? Kita dapat lihat ayat 21 dari pasal Markus pasal 1 ini, 21-34, bahwa Tuhan Yesus juga sangat-sangat sibuk. Ayat 21, ia mengajar. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Kemudian mengusir roh jahat, ayat 23 sampai dengan 26. Kemudian ia menyembuhkan penyakit kecil, ayat 29-31. Saya bacakan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Dan kalau kita baca ayat 32 sampai dengan 34, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit besar atau menyembuhkan banyak orang yang punya penyakit dan juga mengusir setan-setan. Ini menunjukkan kegiatan Tuhan Yesus pada hari itu sangat-sangat sibuk. Kemudian yang kedua, komitmen untuk saat teduh. Dalam bahasa Inggrisnya ada perbedaan make time dan find time. Artinya menyediakan waktu dan mencari waktu. Komitmen berarti sesibuk-sibuknya kita akan make time. Kita akan tetap bersaat teduh walaupun mungkin capek dan sibuk. Sesibuk-sibuknya Tuhan Yesus, dia membuat waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Ini berarti ada komitmen. Kemudian ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita perlu sibuk bekerja untuk Tuhan dengan produktif, tapi jangan lupa waktu bersekutu dengan Tuhan. Mungkin untuk bangun bersekutu dengan Tuhan, kita perlu tidur lebih cepat atau bangun lebih awal. Kemudian yang ketiga, kualitas. Ada beberapa hal kualitas saat teduh dari teladan Tuhan Yesus. Yang pertama, tempo yang terbaik. Artinya, sediakan waktu yang terbaik, dan waktu yang terbaik adalah pagi hari. Ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ada beberapa contoh, saya bagikan 3 yang teladan daripada tokoh-tokoh Alkitab yang bersaat teduh atau menyediakan waktu untuk Tuhan di pagi hari. Daud misalnya, Mazmur 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kemudian Yakub, Kejadian 28 ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepada kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Kemudian ada teladan suami istri bersaat teduh, 1 Samuel 1 ayat 19. Hana dan suaminya Elkana. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Kemudian yang kedua, tempat yang terbaik. Tuhan Yesus mencari tempat yang baik untuk berdoa jauh dari gangguan. Ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi. Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Kemudian nomor 4, kuantitas. Ada teladan daripada Ayub yang bersaat teduh senantiasa. Dikatakan kalau kita baca dari kitab Ayub, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dia menyediakan waktu untuk mendoakan anak-anaknya. Kemudian imam juga. Ada kebiasaan imam dan Alkitab mencatat selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Jadi saat teduh adalah hal yang penting, tidak hanya komitmen tetapi juga senantiasa setiap hari. Kita lihat ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ini menunjukkan struktur bahasanya dia mulai dan terus berdoa sampai hari terang. Jadi mari kita sediakan waktu tidak hanya berdoa pada hari Minggu saat kita ibadah bersama-sama, tetapi setiap hari mendengarkan firman dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya kegiatan. Kita ada dua hal, kita berbicara kepada Tuhan dalam doa. Ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam bahasa Inggris, kegiatan adalah act. Jadi kalau kegiatan-kegiatan adalah acts. Nah, ada 4 hal sesuai dengan 4 huruf dalam kata acts atau kegiatan dalam kita bersatu. Yang pertama adalah adoration. Adoration artinya penyembahan. Mungkin dari Mazmur atau kita menaikkan puji-pujian. Kemudian confession. Confession artinya kita mengaku dosa kita. Kemudian ada thanksgiving. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk siapa Tuhan. Baru supplication, permohonan untuk doa-doa kita. Seringkali kita langsung ke supplication tanpa ada penyembahan, tanpa ada pengakuan dosa dan juga pengucapan syukur. Kemudian yang kegiatan kedua adalah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Pentingnya dalam saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Sebagai aplikasi, pada saat teduh ada beberapa hal yang kita lakukan. Dalam bahasa Inggrisnya wait, kita menunggu, kemudian read, kita membaca, kemudian think, kita memikirkan, merenungkan, kemudian write, artinya kita menulis. Mungkin ada janji Tuhan, mungkin ada peringatan Tuhan, mungkin ada pelajaran, ada perintah, kemudian ada penghiburan. Setelah itu pray, kita doakan lagi, dan yang terakhir share, kita bagikan kepada rekan-rekan seiman yang mungkin juga dapat dikuatkan dari saat teduh kita. Yang nomor 6, konsekuensi. Buah daripada saat teduh, waktu bersama Tuhan, ada beberapa hal. Yang pertama, kita akan mengerti tujuan hidup kita dengan benar. Ayat 38 dari pembacaan kita, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Kalau kita ingin tahu tujuan hidup kita, sediakan waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Kemudian yang nomor 2, melakukan tugas hidup kita dengan giat. Ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dengan mengusir setan-setan. Sebagai catatan, orang produktif pasti sibuk, tetapi orang sibuk belum tentu produktif. Sebagai penutup, mari kita sediakan waktu untuk saat teduh setiap hari, karena dari saat teduh itu kita akan mengenal apa tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba, sebagai suami, sebagai ayah, dan saat teduh kita akan mengisi kita untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada hari itu. Sehingga teladan Tuhan Yesus kiranya boleh menguatkan kita. Jangan lupa saat teduh besok pagi, Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.